Surah Al-Baqarah, ayat 125. Dan ingatlah, ketika kami menjadikan rumah itu, maksudnya Baitullah, masabatan, atau tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah dari makom Ibrahim tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, dan yang itikaf serta yang rukuk atau sujud. Setelah ayat lalu menjelaskan satu sisi dari keutamaan Nabi Ibrahim alaihissalam, kini dijelaskan sisi lainnya, yaitu keterlibatan beliau bersama putranya membangun kembali dan membersihkan Ka'bah, rumah peribadatan pertama yang dibangun untuk manusia. Di sisi lain, karena kepemimpinan dan keteladanannya itu, maka ratusan juta manusia sejak dahulu hingga kini meneladani beliau, dan yang paling jelas peneladanan itu adalah melaksanakan haji di Baitullah, Mekah. Karena itu ayat ini memerintahkan, dan ingatlah pula, ketika kami yang Maha Kuasa menjadikan rumah yang dibangun kembali oleh Nabi mulia itu, yakni Baitullah di Mekah sebagai masabatan, yakni tempat berkumpul bagi manusia sehingga setiap mereka berpencar mereka menjadikannya patokan, dari saat ke saat mereka rindu untuk kembali mengunjunginya. Dan di samping itu, Dia yang Maha Kuasa menjadikannya pula tempat yang aman. Karena itu, wahai manusia seluruhnya, berkunjunglah ke sana. Dan jadikanlah dari makom Ibrahim tempat sholat. Dan juga di samping kami jadikan rumah itu tempat berkumpul dan tempat yang aman, kami jadikan juga ia tempat yang suci, karena telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan anaknya, Ismail, bahwa, bersihkanlah rumahku dari segala kekotoran lahir dan batin, untuk orang-orang yang tawaf, yakni berkeliling Ka'bah 7 kali, baik dalam ibadah haji, umroh, yang sunnah maupun wajib, dan untuk yang iktikaf, atau berdiam walau sejenak di masjid, dengan tujuan merenung, dan atau beribadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan yang rukuk atau sujud, yakni yang sholat. Karena itu, dua bentuk kegiatan terakhir ini tidak disertai dengan kata, dan. Rukuk dan sujud, agar tidak dipahami sebagai dua kegiatan yang berbeda. Kata, masabatan, adalah tempat berkumpul atau berlindung, atau tempat memperoleh ganjaran pahala atas ibadah haji, umroh, atau ibadah lainnya dengan ganjaran berlipat ganda, yang mencapai 100.000 kali lipat, dibanding dengan ibadah di tempat lain. Ka'bah dinamai, bait, yang berarti rumah, karena rumah adalah tempat kembali untuk beristirahat. Jika seseorang lelah di jalan, atau gelisah, maka ia kembali ke rumahnya. Di sana, kelelahan dan kegelisahan akan hilang atau berkurang. Demikian juga dengan Baitullah. Sedemikian jelasnya, sampai-sampai hati manusia selalu terpanggil untuk berkunjung ke sana. Ketika sampai di sana, hampir semua, kalau enggan berkata semua, urusan dan problem terlupakan, karena pikiran tertuju kepada pemilik rumah itu, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari tahun ke tahun dan sepanjang tahun, pengunjungnya justru bertambah dan bertambah, sampai-sampai lahir kesepakatan antara pemimpin negara-negara Muslim sedunia, untuk mengatur jumlah pengunjungnya. Selanjutnya, Baitullah itu dilukiskan sebagai amnan. Kata ini bermakna keamanan. Ini bukan berarti bahwa Ka'bah yang memberi keamanan, tetapi perintah kepada manusia untuk memberi rasa aman kepada siapa yang berkunjung dan masuk ke Ka'bah. Siapapun yang masuk ke masjid di mana Ka'bah itu berada, ia tidak boleh diganggu, karena Allah menghendaki agar siapapun yang mengunjunginya dengan tulus, akan merasa tenang dan tentram, terhindar dari rasa takut terhadap segala macam gangguan lahir dan batin. Karena itu, manusia diperintahkan untuk mewujudkan kehendak Allah itu. Sedemikian besar dan luas cakupan perlindungan keamanan dan ketentraman yang harus diberikan itu, sampai-sampai ia dilukiskan dengan amnan, yakni keamanan, bukan sekadar tempat memperoleh keamanan. Anda baca di atas, ketika Allah menunjuk Ka'bah sebagai masabatan, maknanya adalah tempat berkumpul, sedangkan ketika menunjuknya pada keadaan atau sifatnya yang kedua, dinyatakannya amnan. Ka'bah, yang dilukiskan sebagai amnan, memberi kesan bahwa keamanan itu bukan saja menyatu dengan Ka'bah, tetapi wujudnya sendiri adalah keamanan. Sehingga, siapa yang mengunjunginya dan merasakan kehadirannya sebagai rumah Allah, pasti akan merasakan keamanan. Betapa tidak, bukankah yang berkunjung itu berada di rumah Allah, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Kuasa, dan Maha Damai. Selanjutnya, seluruh manusia yang berkunjung ke sana, diajak, jadikanlah makom Ibrahim tempat sholat. Makom, adalah tempat berdiri. Makom Ibrahim, adalah tempat beliau berdiri ketika membangun Ka'bah. Makom Ibrahim yang dimaksud adalah seluruh arah, di mana Ka'bah itu mengarah. Karena itu, ada yang memahami bahwa, makom Ibrahim adalah seluruh Masjid Al-Haram. Ada juga yang memahami istilah itu sebagai satu tempat yang ditandai oleh sebuah batu, bekas telapak kedua kaki Ibrahim alaihissalam, di mana beliau pernah sholat. Batu tersebut kini diletakkan di dalam sebuah bejana kaca. Dahulu, batu itu diletakkan berdempet dengan Ka'bah, kemudian Umar radhiyallahu anhu menempatkannya di tempat yang sekarang ia berada. Banyak ulama memahami bahwa, makom Ibrahim, yang dimaksud oleh ayat ini adalah keseluruhan arah batu itu. Dahulu, kaum muslimin enggan sholat di belakang makom, karena mereka tidak ingin ada sesuatu yang menghalanginya, atau membatasinya dengan Ka'bah. Mereka ingin melihat langsung dengan mata kepala, dinding Ka'bah. Keengganan itu menjadikan arah di mana makom Ibrahim berada, seringkali tidak digunakan untuk sholat. Untuk itu, Umar radhiyallahu anhu, mengusulkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
agar arah di mana makom itu berada dibenarkan pula untuk menjadi tempat sholat. Usul Umar radhiyallahu anhu itu diperkenankan Allah, maka turunlah perintah menjadikan makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Bahkan kini, tempat itu menjadi rebutan pengunjung Ka'bah. Kalau Baitullah dijadikan Allah sebagai tempat berkumpul, maka menjadi sangat wajar jika ia selalu dibersihkan untuk kenyamanan setiap orang yang berkunjung ke sana. Karena itu, lanjutan ayat di atas memerintahkan untuk mengingat perintah Allah yang berkaitan dengan hal tersebut. Dan ingat juga ketika telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, dan yang ihtikaf, serta yang rukuk dan sujud, dari segala macam najis, lahir dan batin. Perintah membersihkan rumah Allah ini harus diingat oleh setiap muslim, kapan dan dimanapun. Sehingga bukan hanya rumah Allah yang di Mekah itu yang harus dibersihkan dan dipelihara kebersihannya, tetapi setiap rumah Allah, walaupun kedudukan dan fungsinya tidak sepenuhnya sama dengan rumah di mana Ka'bah itu berada.